jenis korosi. Jenis korosi yang pertama adalah korosi merata. Korosi merata ini dapat dilihat secara kasat mata seperti pada gambar. Korosi yang muncul terlihat rata di permukaan dengan intensitas yang sama dan biasanya meninggalkan kerak atau endapan. Contohnya ini pada besi, kerak atau endapannya berwarna kemerahan. Jenis korosi ini yang paling sedikit kerusakannya karena hanya di permukaan saja sehingga mudah ditanggulangi atau dicegah. Korosi merata berlangsung secara lambat dan dipicu oleh korosi yang mula-mula terjadi pada sebagian permukaan dan seiring berjalannya waktu akan menyebar ke seluruh permukaan logam. Perlindungan yang paling efektif untuk menangani korosi merata adalah menggunakan inhibitor atau coating. Ini adalah reaksi redoks untuk besi yang mengalami korosi merata. Ketika lingkungannya bersifat asam, maka besi akan mengalami oksidasi. Kemudian di titik di mana besi ditutupi oleh lapisan oksida akan mengalami reaksi reduksi yang melepaskan hidrogen, sehingga reaksi totalnya adalah Fe ditambah 2H+ menjadi Fe2+ ditambah H2. Sedangkan pada kondisi lingkungan atmosfer, artinya lingkungan kering, tetap besi dapat mengalami korosi akibat dari kelembapan udara. Kelembapan udara mengandung butir-butir air yang dapat menempel di permukaan logam besi sehingga dapat menyebabkan terjadinya korosi di bagian bawah water drop ini. Reaksi korosi pada lingkungan atmosfer, Fe mengalami oksidasi menjadi Fe2+ dengan melepas 2 elektron, sedangkan reaksi reduksinya adalah reaksi oksigen dan air untuk membentuk OH-. Total dari reaksi ini akan menghasilkan FeOH2 yang kemudian dapat bereaksi kembali dengan oksigen dan air untuk membentuk FeOH3 kali. FeOH3 kali ini dapat mengalami kristalisasi menjadi Fe2O3 3H2O, dan endapan inilah yang kita lihat sebagai karat berwarna merah kecoklatan. Berikut adalah contoh reaksi redoks pada zinc yang mengalami reaksi korosi merata. Zinc yang mengalami oksidasi akan menjadi zinc 2+ dengan melepas 2 elektron. Pada lingkungan atmosfer terdapat oksigen dan air, sehingga kedua senyawa ini yang bereaksi membentuk OH-, sehingga reaksi totalnya akan menghasilkan ZnOH2 kali. Karena ada karbon dioksida, maka ZnOH2 kali ini dapat bereaksi kembali dengan udara sekitarnya, sehingga membentuk Zn4CO3OH6. Atau bisa juga ditulis ulang menjadi ZnCO3 ZnOH2 kali. Inilah yang disebut sebagai zinc karbonat atau karat putih pada zinc. Faktor yang mempengaruhi korosi merata pertama adalah polusi. Korosi dapat terjadi di lingkungan kering jika terdapat komponen sulfur atau H2S yang dihasilkan dari asap pabrik ataupun asap kendaraan bermotor dan polusi lain di udara. Sebagai contoh, memudarnya warna perak, kehadiran uap air di udara akan mempercepat reaksi korosi. Reaksi korosi di lingkungan SO2 berlangsung sebagai berikut. SO2 bereaksi dengan oksigen akan membentuk SO3. Ketika terjadi hujan, titik-titik air di udara, maka H2O-nya akan bereaksi dengan SO3 menghasilkan H2SO4. Seperti yang kita ketahui, H2SO4 ini adalah asam kuat. Oleh karena itu, fenomenanya disebut sebagai hujan asam atau acid rain. Ketika terjadi hujan asam, maka logam yang kita miliki, misalkan di sini adalah besi, akan bereaksi dengan H2SO4 sehingga menghasilkan produk FeSO4 dan Fe3O4.
Nah, Fe-SO4 ini bersifat autokatalitik, artinya dia akan terus mengkorosi logam yang dikenainya tersebut walaupun tidak ada lagi trigger dari luar. Yang kedua adalah kelembaban. Korosi terjadi di udara yang memiliki kelembaban sekitar 70%. Negara kita sebagian besar dikelilingi oleh air, sehingga kelembaban di negara kita lebih tinggi dari 70%, sehingga lingkungan yang kering sekalipun bersifat korosif. Ketika kelembaban naik, maka laju korosi akan naik secara drastis, karena kelembaban, yaitu titik-titik air di udara, berfungsi sebagai elektrolit untuk mengantar arus. Yang ketiga adalah lapisan air. Ketika ada percikan air laut, air hujan, atau tetesan embun, itu cukup untuk menyebabkan korosi di lingkungan basah. Laju korosi logam yang terendam di dalam elektrolit cenderung lebih cepat ketimbang di lingkungan kering. Yang keempat adalah pembentukan embun. Apabila embun yang bersifat asam disebabkan adanya S2, maka embun ini akan meningkatkan laju korosi. Sebagai contoh, mobil yang dibiarkan di tempat terbuka akan mengalami korosi akibat pembentukan embun asam. Yang kelima adalah endapan produk korosi. Apabila endapannya berpori seperti ini, maka dapat menampung uap air. Akibatnya laju korosi akan lebih cepat. Tipe yang kedua adalah korosi lokal yang disebut sebagai korosi galvanik. Korosi galvanik ini disebabkan adanya persambungan antara dua logam yang memiliki potensial yang berbeda. Oleh karena itu diberikan tabel galvanik untuk menyeleksi material yang dapat disambungkan. Sebisa mungkin di dalam deret galvanik ini, jika memang ingin menggunakan dua material yang berbeda, maka gunakan material yang berdekatan. Jika material yang digunakan sangat jauh di dalam tabel galvanik, sebagai contoh ini adalah stainless steel dan aluminium, maka yang terjadi adalah material atau logam dengan potensial yang rendah, dalam hal ini aluminium, akan habis termakan korosi, sedangkan stainless steel yang bersifat pasif, dia akan utuh dan menjadi katoda. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Pada prinsipnya, melibatkan sel galvani yang ditemukan oleh Luigi Galvani. Syaratnya harus ada katoda, anoda, elektrolit, dan sambungan konduktor. Maka terjadi aliran elektron dari anoda menuju ke katoda. Faktor yang mempengaruhi laju korosi galvanik ada 3. Yang pertama adalah posisinya dalam deret galvanik. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Misalkan air mengandung ion tembaga, yang misalkan air laut, akan membentuk sel galvanik di permukaan tangki baja. Jadi walaupun tidak ada sambungan antara dua logam yang berbeda, namun jika larutannya mengandung ion logam berat, dapat juga menyebabkan korosi galvanik. Yang ketiga adalah rasio permukaan anoda per katoda. Jika rasionya lebih dari 1, maka laju korosinya relatif lebih lambat. Sedangkan kalau rasionya kurang dari 1, korosi akan berlangsung secara cepat. Pengendalian untuk korosi galvanik, yang pertama, jika harus memasangkan dua buah logam yang beda potensialnya, maka pilih yang paling dekat di deret galvanik. Yang kedua, hindari penggunaan rasio yang tidak sesuai antara anoda dan katoda. Gunakan anoda dengan area sebesar mungkin. Yang ketiga, siapkan penghalang atau sekat yang bersifat isolator untuk memisahkan kedua logam. Dan yang terakhir, bisa dengan proteksi katodik, yaitu menghubungkan logam perantara atau logam yang ketiga yang mudah dicopot pasang sebagai logam atau bagian tumbal. Korosi celah dan lubang terjadi akibat perbedaan konsentrasi ion atau gas terlarut di dalam larutan dan antara dua daerah yang berbeda dalam sebuah logam hingga terbentuk sel konsentrasi.
Adanya larutan atau elektrolit yang terperangkap di dalam celah atau lubang, misalnya pada sambungan antara dua permukaan logam yang berbeda jenis, permukaan logam yang retak, baut atau tapal. Ukuran dari celah harus cukup lebar supaya larutan dapat masuk, tetapi cukup sempit agar larutan tersebut tetap berada di dalam sehingga lingkungannya bersifat stagnan. Lebarnya biasanya sekitar beberapa puluh cm. Pengendalian untuk korosi celah dapat dilakukan dengan las atau welding daripada menggunakan sambungan baut atau mur. Yang kedua, gunakan selubung anti absorpsi dan bersihkan endapan sesering mungkin. Dan yang ketiga adalah desain dengan cara merancang bejana untuk menghindari area yang stagnan. Tipe yang keempat adalah korosi intergranular. Korosi ini merambat di antara batas butir. Biasanya terjadi pada stainless steel atau baja. Misalkan ketika dipanaskan pada suhu 500 dan 800 derajat Celcius, biasanya akan ada partikel kromium karbida yang mengendap di sepanjang batas butir. Dan inilah yang menyebabkan sensitivitas dari batas butir meningkat sehingga korosi akan terjadi sepanjang batas butir. Yang kelima adalah korosi erosi. Korosi erosi ini disebabkan oleh desain yang salah. Semisal pada belokan pipa seharusnya dibuat lebih halus atau smooth dan tidak mendadak berubah ukurannya. Pengendaliannya adalah dengan desain yang tepat, menghindari lakukan tajam, kemudian mengontrol laju lidah dan menghindari ukuran diameter pipa yang tiba-tiba meningkat. Korosi tegangan atau stress corrosion cracking ini disebabkan adanya tegangan mekanik dan juga lingkungan yang korosi. Biasanya awalnya terbentuk celah kecil atau retakan kecil yang kemudian merambat tegak lurus dengan arah tegangan dan akhirnya terjadi patahan atau kegagalan. Nah, ini beberapa penyebabnya. Yang pertama, akibat dari tegangan residual dari perubahan suhu yang terlalu cepat ketika pemrosesan atau manufacturing, kemudian terjadi kontraksi beban yang tidak beraturan, dan paduan yang terdiri dari dua pasal logam yang memiliki koefisien ekspansi yang berbeda. Produk korosinya berupa gas atau padatan yang terperangkap di dalam logam yang dapat meningkatkan tegangan internal lebih lanjut. Pengendaliannya adalah tidak lain menurunkan besarnya tegangan. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengurangi beban eksternal atau meningkatkan luas penampang yang tegak lurus dengan tegangan. Dan yang kedua adalah dengan heat treatment atau perlakuan panas yang sesuai untuk menghilangkan atau mengurangi residual tegangan. Yang ketujuh adalah korosi selektif. Ini terjadi akibat elemen pemadu secara selektif meninggalkan logam paduannya. Yang umum terjadi adalah misalkan pada kuningan. Kuningan adalah campuran tembaga dan zinc. Biasanya zinc akan menurun lebih dulu secara selektif meninggalkan lapisan atau logam Cu-nya. Pencegahannya hanya bisa dengan coating, atau kalau coating tidak mampu menangani maka dianjurkan untuk